Shalom Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali kita dapat bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan pada hari ini. Topik renungan Gema pada hari ini adalah dijadikan pribadi yang berbeda. Sebelum kita sama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur atas hari yang baru ini. Terima kasih atas berkat baru yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Terima kasih juga untuk waktu yang indah ini di mana kami dapat sama-sama duduk merenungkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan saja yang memberikan kami hati dan pikiran yang fokus. Tuhan saja yang menuntun kami agar mengetahui apa yang ingin Tuhan sampaikan kepada kami. Tuhan juga tolong bantu kami untuk dapat melakukan apa yang Tuhan sampaikan pada hari ini. Biarlah hidup kami dapat menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ayat renungan pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat dan ayatnya yang ke-13 sampai 40. Saya harap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian dapat membaca keseluruhan dari firman Tuhan ini sebelum mendengarkan refleksi Gema. Saat ini saya hanya akan membacakan ayatnya yang ke-17 sampai 18 dan ayatnya yang ke-36. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Kemudian ayatnya yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Dalam Kisah Para Rasul 2, uniknya kita dapat melihat Petrus yang berbeda dari yang tertulis dalam keempat kitab Injil terdahulu. Petrus yang dahulunya mengira imannya begitu kuat, ia berjanji bahwa ia tidak akan berkhianat kepada Tuhan Yesus. Bahkan ia mengatakan bahwa ia ingin mati bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin hal ini sama seperti kita yang sering membuat janji dengan begitu gampangnya. Mungkin kita berjanji, saya tidak akan berbohong lagi. Atau saya berjanji, saya tidak akan datang terlambat lagi di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Atau mungkin kita juga berjanji, saya akan mulai pelayanan jika saya disembuhkan dari penyakit ini. Atau bahkan ada beberapa orang yang ingin sebegitu inginnya untuk mendapatkan kenaikan pangkat, dan dengan mudahnya dapat berkata, saya akan memberikan persembahan kasih saya, persembahan sulung saya setelah naik pangkat sepenuhnya untuk persembahan gereja jika saya naik pangkat. Dan begitu banyak janji-janji manis lainnya yang berorientasi kepada kepentingan diri sendiri. Namun sadarkah kita bahwa manusia adalah makhluk yang begitu lemah? Saat kita dihadapkan dengan situasi yang kurang mengenakan atau mendesak, kita dapat dengan mudahnya mengingkari janji tersebut. Hal tersebut sama seperti yang terjadi pada Simon Petrus. Setelah Yesus ditangkap, saat orang datang bertanya kepada dirinya, apakah engkau mengenal Yesus? Petrus secara spontan, ia langsung menyangkal. Dan bukan hanya satu kali saja, namun Petrus menyangkal bahwa ia mengenal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Ia sudah mengingkari janjinya kepada Tuhan Yesus. Namun setelah ayam berkokok, Petrus pun langsung disadarkan. Ia menangis sejadi-jadinya, menangis dengan hati yang sedih, menyesali perbuatannya. Di saat itu juga ia menyadari betapa lemahnya janji dan kemauan hati manusia. Sejak saat itu, Petrus pun dibukakan. Ia pun rela dikoreksi oleh Tuhan, walaupun mengetahui bahwa hal tersebut bukanlah hal yang mudah. Karena dikoreksi oleh Tuhan Yesus, berarti Anda juga harus mau untuk dibentuk. Mungkin ada bagian-bagian dari kehidupan Anda yang akan dikikis, dikurangi, atau bahkan dibelokkan secara 180 derajat oleh Tuhan Yesus demi memiliki hidup yang serupa dengan Tuhan.
Apakah Anda memiliki hati yang rela dikoreksi oleh Tuhan? Tuhan mengenal seluruh kehidupanmu. Ia tahu seluk-beluk kehidupanmu. Namun di tengah kerusakan kehidupan yang sudah Anda alami, Tuhan mau membantu mengoreksi hati dan kehidupan Anda. Tuhan dapat memulihkan kehidupan Anda sama seperti Dia memulihkan Simon Petrus. Sejak peristiwa tersebut, Simon Petrus belajar untuk berserah kepada Tuhan. Hingga Tuhan pun mengubahkan Simon Petrus menjadi pribadi yang berbeda sepenuhnya dari manusia yang sebelumnya. Imannya tidak lagi tergoyahkan bahkan hingga akhir hidupnya, karena ia terus berserah kepada Tuhan. Dalam Kisah Para Rasul 2, Petrus mengabarkan Injil di hadapan ribuan orang, sambil dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ia berani bersaksi bahwa Yesus yang telah disalibkan adalah Tuhan dan Kristus, adalah pribadi yang satu-satunya dapat menyelamatkan manusia. Simon Petrus diubahkan dan digunakan secara luar biasa oleh Tuhan. Ia berubah dari yang tadinya self-oriented, semua keinginannya berpusat kepada dirinya sendiri, menjadi God-oriented. Bagaimana dengan kehidupanmu hari ini? Apakah Anda sudah yakin akan siapakah Yesus itu? Siapakah Dia bagimu? Mengapa Anda percaya kepada Yesus? Apakah Anda menyadari bahwa Anda adalah orang yang berdosa dan membutuhkan Tuhan? Apakah saat ini Anda merasakan kuasa dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup Anda? Iman yang benar adalah iman yang tumbuh dari kesadaran bahwa kita adalah manusia yang berdosa dan memerlukan penebusan di dalam Yesus. Kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri, karena kita seperti orang yang sudah jatuh ke dalam lumpur hisap dosa. Semakin kita berusaha untuk keluar dari lumpur hisap tersebut, kita hanya akan semakin terperangkap. Kita harus berani mengulurkan tangan kita kepada orang yang berada di luar lumpur hisap dosa tersebut, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena Dialah yang dapat menarik kita keluar dari dosa, sehingga hidup kita pun dapat diubahkan dari yang tadinya manusia berdosa, kini menjadi hamba Allah. Petrus sudah ditarik keluar dari lumpur dosa, dan dia pun dipakai untuk bersaksi di depan 3.000 orang, di mana ke-3.000 orang tersebut banyak yang percaya, bertobat, dan memberi diri untuk dibaptis. Bagaimana dengan saudara? Apakah sekiranya saudara bersedia untuk menyerahkan diri untuk dikoreksi oleh Tuhan? Apakah Anda rela diubahkan dan dipakai oleh Tuhan? Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk terus bertumbuh di dalam iman kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk sebagian dari firman yang telah Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Firman yang begitu indah, namun sekaligus juga menegur setiap dari kami. Seringkali kami membuat janji yang begitu mudah untuk diucapkan, namun sulit untuk dilakukan. Kiranya Tuhan saja yang menilik hati kami, mengubahkan hati kami, bentuk hati kami dan kehidupan kami ya Tuhan, agar kami dapat menjadi lebih serupa dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, berkati juga kegiatan kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian.